Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam mari kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri beliau dan kepada anak-anak beliau dan kepada sahabat-sahabat beliau dan umatnya yang senantiasa mengikuti beliau hingga hari akhir kelak. Baiklah, seperti biasa pada kajian muslimah di siang yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan pembahasan dalam membaca zikir-zikir di dalam kitab Hisnul Muslim, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita dalam membahas dan mempelajari buku ini. Amin ya rabbal alamin. Kita sempat telah membahas azkarun naum, zikir-zikir yang berkaitan dengan tidur, dan kita telah membahasnya beberapa doa dan zikir di dalam bab azkarun naum. Maka tersisa beberapa hadis lagi atau tersisa beberapa zikir yang berkaitan dengan azkar an-naum. Yang pertama yang akan sama-sama kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu tentang membaca surah As-Sajdah. Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah. Yaqra'u Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah. Wa tabarakalladzi biyadihil mulk. Adapun sahabat yang meriwayatkan hadis ini yaitu sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Adapun makna dari hadis yang mulia ini yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Nasa'i dan yang lainnya, maknanya adalah tidaklah Nabi SAW tidur, atau kebiasaan Nabi SAW sebelum tidur adalah beliau senantiasa membaca dua surat ini, yaitu surah As-Sajdah
dan surah Al-Mulk. Berkaitan dengan surah Al-Mulk, maka ini disunahkan untuk senantiasa dibaca, terutama di malam hari. Surat Al-Mulk ini memiliki nama lain, yaitu surat Al-Mani'ah. Ini poin yang pertama. Nama lain dari surat Al-Mulk yaitu surat atau surah Al-Mani'ah. Surah Al-Mulk terdapat di dalam juz berapa ibu-ibu? 29. Di awal juz 29. Surah Al-Mulk terdiri dari berapa ayat? 30 ayat. Apa tadi nama lain dari surah Al-Mulk? Al-Mani'ah, dari kata-kata mana'a. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala daraba ba'du ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam khaba'ahu ala qabrin. Ada sebuah cerita dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya ada sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membuat kemah. Tahu kemah ibu? Tenda yang tatkala kita pergi di suatu tempat yang jauh, maka tatkala kita bermalam kita bikin kemah. Nah, sahabat-sahabat ini membuat kemah di atas kuburan tanpa sepengetahuan mereka tentunya. Hal ini tidak diketahui atau tidak disengaja. Mereka tidak tahu bahwasanya mereka itu membangun kemah di atas kuburan. Dikatakan fa idza fihi insanun yaqra'u surata tabarakalladzi biyadihil mulk hatta khatamahu. Dikatakan tatkala mereka selesai membangun kemah tersebut, kemudian mereka mendengar ada insan, manusia yang membaca surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Surat apa ini? Al-Mulk. Hatta sampai selesai. Membaca surat Al-Mulk sampai selesai. Siapa orang ini? Ya tidak diketahui. Dikatakan tiba-tiba ada yang manusia yang membaca, ada suara manusia membaca surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal. Kemudian didatangilah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kisah tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, inni darabtu khaba'i. Wahai Rasul,
Sesungguhnya aku telah membuat kemahku di atas kuburan tanpa sepengetahuanku. Fa idza fihi insan, ternyata di dalam kuburan itu ada manusia yang membaca surat Tabarakalladzi biyadihil mulk sampai selesai. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiyal mani'ah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, surat itu adalah surat mani'ah. Al-mani'ah, sebagaimana yang kita katakan di awal tadi, nama lain dari surat Al-Muluk. Hiyal manjiyah tunjihi min adzabil qabr. Dia adalah penghalang yang menjadi penghalang seseorang dari azab kubur, yaitu surat Al-Muluk. Hadis ini diriwayatkan oleh Syekh atau Imam At-Tirmidzi. Akan tetapi menurut Syekh Al-Albani rahimahullah, hadis ini dhaif. Adapun penamaan surat ini dengan surah Al-Mani'ah itu mungkin. Ya, ada riwayat lain yang hadisnya mauquf kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ini poin yang pertama berkaitan dengan surat Al-Muluk. Nama lainnya adalah Al-Mani'ah. Kemudian poin yang kedua, ini berkaitan dengan keutamaan surat Al-Muluk, yaitu surat tersebut dapat memberi syafaat kepada pembacanya nanti di hari kiamat. Surat tersebut akan memohonkan ampun untuk pembacanya. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna suratan minal Qur'an salasuna ayah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di dalam Al-Qur'an ada satu surat yang di dalamnya ada 30 ayat. Salasuna ayah. Syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu wa hiya suratu tabarakalladzi biyadihil mulk. Hadis riwayat Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada suatu surat yang di dalamnya ada 30 ayat. Dia akan memberi syafaat untuk seseorang sampai orang tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ini keutamaan, di antara keutamaan surat Al-Mulk. Kita ulang, apa tadi Ibu nama lain dari surat Al-Mulk? Al-Mani'ah, artinya penghalang. Penghalang dari apa? Nah, setelah ini, yaitu keutamaan yang berikutnya. Ya, poin yang ketiga atau keutamaan yang kedua dari surat Al-Mulk, yaitu penghalang dari siksa kubur. Penghalang dari siksa kubur atau penghalang dari azab kubur. Hadisnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Hadisnya sama,
kisah tadi itu yang dinyatakan dhaif oleh Syekh Al-Albani. Akan tetapi ada suatu riwayat hadis mauquf ya, dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulk, barang siapa yang membaca tabarakalladzi biyadihil mulk pada setiap malam, maka Allah akan menjaganya dari azab kubur. Wa kunna fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nusammiha al-mani'ah. Dan kami, kata Ibnu Abbas, dahulunya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nama surat tersebut dengan nama al-mani'ah. Wa innaha fi kitabillah surah man qara'a biha fi kulli lailatin faqad aktsara wa ataba. Beliau melanjutkan, sesungguhnya di dalam kitabullah itu ada suatu surah. Barang siapa yang membaca surat tersebut pada setiap malam, maka dia telah berbuat banyak kebaikan. Maka dia telah berbuat begitu banyak kebaikan. Ya, di sini barang siapa yang membacanya pada setiap malam. Dan ini sama dengan hadis yang kita pelajari, yang kita bacakan di awal tadi. Sesungguhnya Nabi SAW kebiasaan beliau sebelum tidur senantiasa membaca surah As-Sajdah dan surah Al-Mulk. Ini beberapa poin berkaitan dengan surah Al-Mulk. Apa tadi keutamaan di antara keutamaan surat Al-Mulk, Ibu? Yang pertama, memberi syafaat ya pada hari kiamat. Ya, kemudian yang kedua, menjadi penghalang dari azab kubur. Catatan penting yang harus sama-sama kita ketahui, keutamaan surat ini dapat diperoleh apabila seseorang itu rajin membacanya secara kontinu, ya, secara terus-menerus pada setiap malam. Ya. Kemudian keutamaan itu dapat diraih apabila seseorang itu mengamalkan hukum-hukum yang terkandung di dalam surah Al-Mulk dan berusaha untuk memahami, mentadabburi ya apa yang disampaikan di dalam surah Al-Mulk. Usahakan tatkala kita membaca, kita tadabburi, kita usahakan untuk memahami isi dan kandungan di dalam surah Al-Mulk. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, memudahkan urusan kita untuk beribadah, untuk mengamalkan hadis ini. Kita ketahui bahwasanya hadisnya diceritakan Nabi itu tidak tidur kecuali beliau membaca surah As-Sajdah dan surah Al-Mulk. Wallahu taala a'lam. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya berkaitan dengan zikir yang dibaca sebelum tidur, yaitu zikir Allahumma. Perhatikan Ibu, Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik
wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Hadis ini muttafaqun alaih atau riwayat Bukhari dan Muslim. Ini insyaallah hadis atau zikir yang terakhir yang tertera di dalam kitab Hisnul Muslim berkaitan dengan zikir sebelum tidur. Apa maknanya? Allahumma, ya Allah, aslamtu nafsi ilaik, aku menyerahkan diriku ilaik kepadamu ya Allah. Aku menyerahkan diriku kepadamu. Sebelum kita mempelajari arti dan makna zikir yang sudah kita bacakan, di sini ana akan membacakan riwayat lengkapnya, ya, yaitu dari sahabat Al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhu. Dijelaskan bahwasannya awal dari hadis ini adalah bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza ataita majji'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah." Apabila salah seorang di antara kalian hendak mendatangi tempat tidurnya, maka hendaklah dia berwudu sebagaimana wudunya untuk salat. Summa ittaji' ala shikkikal aiman. Kemudian kata Nabi SAW, hendaklah berbaring di atas bagian tubuh sebelah kanan. Hendaklah seseorang berbaring di atas bagian tubuh sebelah kanan. Kemudian kata Nabi SAW, hendaklah dia mengatakan doa ini, Allahumma. Setelah itu, setelah dia berwudu, kemudian berbaring di atas bagian tubuh sebelah kanan, kemudian kata Nabi SAW, bacalah doa ini atau zikir ini, Allahumma aslamtu nafsi ilaik, ya, dan seterusnya. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Kemudian wa fawwadtu amri ilaik, dan aku menyerahkan urusanku kepadamu ya Allah. Wa wajjahtu wajhi ilaik, dan aku menghadapkan wajahku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku menyandarkan dhahri, punggungku kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaik, karena senang, karena cinta, karena ingin mendapatkan rahmatmu, dan aku takut kepada siksa dan azabmu tatkala aku berbuat salah. La malja'a wa la manja minka illa ilaik, dan tidak ada tempat yang dapat menjadi perlindungan dan yang bisa menyelamatkan dari ancaman azabmu kecuali kepadamu. Amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku beriman kepada kitab yang telah engkau turunkan. Wa bi nabiyyika alladhi arsalta, dan aku beriman kepada nabimu yang engkau utus.
Kemudian di akhir hadis dikatakan, apabila engkau meninggal dunia tatkala tidur atau di waktu tidur, maka kamu akan meninggal dunia dengan meninggal di atas fitrah, yaitu di atas agama. Apabila seseorang meninggal dunia tatkala tidur dan sebelum tidur dia membaca zikir atau doa ini, maka kata Nabi SAW, dia meninggal dalam keadaan atau di atas fitrah, di atas agama Islam yang lurus. Dapat kita ambil beberapa pelajaran, yaitu tentang sunnah Nabi SAW yang beliau ajarkan tatkala seseorang hendak tidur. Yang pertama adalah al-wudu inda iradatin naum. Hendaklah seseorang itu, atau disunahkan, ini tidak wajib ya, mustahab, disukai, dicintai. Tapi jangan sampai kita meninggalkan sesuatu yang disukai dan dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu mengambil wudu atau berwudu sebelum tidur. Di antara hikmahnya seseorang itu dianjurkan untuk berwudu sebelum tidur adalah supaya tatkala dia meninggal dunia, dia meninggal dalam keadaan bersuci. Ya, di malam itu tatkala dia meninggal, dia dalam keadaan bersuci. Kemudian diharapkan dia akan mimpi, dan mimpinya itu mimpi yang baik-baik, ya. Dan supaya tatkala dia berwudu sebelum tidur, agar dia tidak dipermainkan oleh syaitan tatkala dia sedang tidur, supaya tidak ditakut-takuti oleh syaitan tatkala dia sedang tidur. Maka disunahkan bagi seorang untuk sebelum tidur hendaklah mengambil wudu sebagaimana wudu tatkala salat. Ini bagi kita menjalankan dan manfaat sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada suatu ajaran pun di dalam Islam ini yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, melainkan pasti ada hal yang positif, ada hikmah di balik ajaran Nabi SAW. Tergantung kita, maukah kita mengamalkannya atau tidak. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengamalkan sunnah Nabi SAW yang satu ini, yaitu berwudu sebelum tidur. Kemudian di dalam hadis kita dapat mengambil pelajaran, di antaranya adalah disunahkannya tidur di atas bagian tubuh sebelah kanan, ya, berbaring di atas bagian tubuh sebelah kanan. Dan di antara hikmahnya yang disebutkan yaitu li'annahu asra' ila intibah. Tatkala seseorang tidur dengan posisi berbaring di atas bagian tubuh sebelah kanan, dia akan mudah untuk terbangun, dia akan mudah untuk terjaga. Bukan berarti tidurnya tidak lelap, bukan berarti tidurnya tidak nyenyak, akan tetapi akan mudah untuk terjaga, ya. Karena ada sebagian orang tidurnya itu luar biasa, sangat dalam sekali, sehingga jangankan suara azan subuh yang di pagi hari itu terdengarnya samar-samar, ya, sayup-sayup kayak gitu. Jangankan azan subuh, yang sudah dibangunkan, misalkan istrinya membangunkan atau anaknya, atau suara alarm yang telah dia setel, yang telah dia hidupkan, dia tidak bangun, ya. Maka dengan kita menjalankan sunnah Nabi SAW, yaitu tidur dengan posisi
yang telah disebutkan tadi, insya Allah kita akan mudah terbangun. Atau bagi yang ingin bangun malam, sholat malam, insya Allah akan lebih mudah untuk terjaga dan terbangun di malam hari untuk melakukan rutinitas ibadah yang mulia, sholat malam, qiraatul Quran di malam hari dan seterusnya, istighfar di malam hari. Ini yang keberapa? Yang kedua. Yang pertama tadi apa? Wudu. Kemudian yang kedua disunahkan untuk tidur di atas bagian tubuh sebelah kanan. Ini paham maksudnya Ibu ya? Poin yang kedua, tidur di bagian tubuh sebelah kanan. Iya, miring begitu. Kemudian disunahkan yang ketiga, faedah dari hadis itu yang kita bacakan tadi adalah zikrullah ta'ala liyakunu khatimahu, senantiasa mengingat Allah ketika di ujung aktivitas. Hendaklah seseorang senantiasa berzikir, mengingat Allah pada setiap aktivitasnya. Ini kata Nabi SAW memerintahkan kita, tatkala seseorang hendak tidur, hendaklah dia mengambil wudu, kemudian apa? Berbaring di tubuh sebagian kanan, kemudian hendaklah dia membaca doa ini. Ya, dia berzikir, membaca doa Allahumma aslamtu nafsi ilaik dan seterusnya itu tadi. Maka setelah itu dia baru tidur. Hendaklah, di dalam hadis disebutkan, hendaklah kalimat terakhir yang dia ucapkan sebelum tidur hendaklah doa ini atau zikir ini. Maka insya Allah kalau demikian, dan kalau Allah takdirkan di kemudian hari dia tatkala tidur tidak bangun, artinya dia meninggal, maka insya Allah dia meninggal atau dia mati di atas fitrah agama Islam. Ini beberapa faedah ya. Yang terakhir apa? Hendaklah senantiasa mengingat Allah, membaca zikir setiap kali kita beramal ya, setiap kali kita beramal atau di ujung aktivitas kita. Ini poin yang ketiga dari faedah atau 3 sunnah yang ada pada hadis di atas. Sampai sini jelas Ibu berkaitan tentang zikir-zikir sebelum tidur. Semoga dapat kita pahami bersama dan semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya, kekuatan kepada kita sehingga kita dapat mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW sebelum tidur. Amin ya rabbal alamin. Sampai sini ada pertanyaan? Kemudian kita lanjutkan berkaitan dengan doa apabila membalikkan tubuh ketika sedang tidur di malam hari. Doa apabila membalikkan tubuh ketika tidur di malam hari. Hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tadawwara minal laili qala. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila membalikkan tubuhnya
Di malam hari beliau membaca apa yang dibaca? La ilaha illallah wahidul qahhar Rabbus samawati wal ard wa ma bainahumal azizul ghaffar. Ya, la ilaha illallahul wahidul qahhar Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul qahhar, atau al-aziz al-ghaffar, maaf ya, al-aziz al-ghaffar. La ilaha illallah. Apa artinya la ilaha illallah? La ilaha ini nafi, meniadakan ilah, ma'bud ya, meniadakan Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mengatakan la ilaha illallah, kita meniadakan semua sesembahan yang batil yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan kita isbat illallah, menetapkan hanya ada satu ilah yang hak, yang berhak untuk diibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa taala saja. Ini kalimatut tauhid. Ya, dengan kalimat ini haramlah, dilindungilah darah seseorang tatkala dia mengucapkan syahadat. Ya. Al-Wahid Al-Qahhar. Apa Ibu? Al-Wahid Al-Qahhar. Yang esa, ya, yang qahhar, menguasai. Ya, Allah lah Maha Penguasa atas segala sesuatu. Tidak ada kekuatan yang lebih kuat dibanding kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Semua kekuatan yang ada di muka bumi ini tidak ada bandingannya, tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya dibanding kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang begitu kuat, yang begitu dahsyat. Sehingga dengan mudahnya Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti manusia dengan sedikit goncangan gempa. Orang sudah begitu takutnya. Maka Allah Al-Qahhar, yang maha menguasai, yang maha perkasa. Rabbus samawati wal ard. Allah lah yang mengatur alam semesta, mengatur langit, mengatur bumi. Rabbnya langit-langit dan Rabbnya bumi. Wa ma bainahuma, dan menguasai apa yang ada di antara langit dan bumi. Allah lah yang aziz, yang maha mulia, ya. Al-Ghaffar, yang maha pengampun. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW apabila kita membalikkan badan kita, membalikkan tubuh kita, tatkala kita sedikit terjaga, ya, terbangun di malam hari, ya. Doanya pendek, insyaallah kita sama-sama kita hafal, dan berusaha yang belum hafal kita berusaha untuk menghafalkannya. La ilaha illallah al-wahidul qahhar Rabbus samawati wal ard al-aziz al-ghaffar. Ya. Ya, tatkala kita membaca doa ini, maka sama saja kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memalingkan dari kita perasaan takut, ya. Perasaan atau gangguan tatkala di malam hari. Ya. Bisa dipahami Ibu-ibu? Ini doa apa tadi yang barusan kita pelajari Ibu-ibu? Apabila membalikkan tubuh di malam hari, tatkala kita tidur di malam hari. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian langsung saja kita cepat doa yang berikutnya. Doa apa Ibu? Doa yang dibaca apabila ada yang menakutkan dalam tidur kita, ya. Doa apabila ada yang menakutkan dalam tidur kita. Du'aul faza'i fin naum wa man buliya bil wahsyah. Ya. Doa
tatkala kita takut tatkala tidur. Dan barang siapa yang merasa mendapatkan hal yang menakutkan tatkala dia tidur, hendaklah dia membaca doa ini. Ada di antara kita yang tatkala malam hari ada was-was, ada rasa takut. Ada tidak Ibu? Ada ya. Ini diajarkan oleh Nabi kita dengan membaca doa ini. Apa doanya? A'udzu bikalimatillah at-tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa an yahdurun. Hadis riwayat Abu Dawud dan dinyatakan sahih oleh Al-Imam At-Tirmidzi. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa an yahdurun. Apa artinya? A'udzu bikalimatillah at-tammat. Apa artinya? A'udzu, aku berlindung. Bikalimatillah, dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan kalimat-kalimat Allah di sini, Ibu-ibu? Yaitu aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah, maksudnya dengan asmaullah dan sifat. Aku berlindung kepada nama-nama Allah yang husna, ya. Kenapa dikatakan Asmaul Husna itu adalah kalimat yang sempurna, Ibu? Karena pada nama-nama Allah itu tidak ada kekurangan, tidak ada kecacatan sama sekali, ya. Sempurna. Maka dikatakan kalimat-kalimat Allah yang at-tamah, yang sempurna. Aku berlindung kepada Allah dengan mengucapkan apa? Kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min ghadabi. Berlindung dari apa? Dari kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Wa iqabihi, dan aku berlindung kepada iqab. Apa iqab? Hukuman, siksaan. Wa min syarri ibadi, dan aku berlindung dari kejelekan hambanya. Wa min hamazati syaitan, dan aku berlindung dari godaan syaitan yang bisikannya, serta jangan sampai kita berlindung jangan sampai syaitan itu hadir kepadaku, ya. Kita berlindung atau aku berlindung supaya syaitan itu tidak hadir menggangguku. Ini doa apa tadi? Kapan dibaca doa ini, Ibu-ibu? Tatkala kita merasa takut ketika tidur. Maka ini yang kita baca. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi min hamazatis syayatin wa an yahdurun. Sudah hafal, Ibu? Hah? Subhanallah, ya. Mungkin di antara kita ada yang merasakan tatkala di malam hari atau tatkala ditinggal suami, ibu-ibu misalkan, tatkala sendirian tidur, ada rasa-rasa yang mengganggu kita, atau kita terjaga dan merasa takut, tidak bisa tidur misalkan. Maka di antara doanya adalah ini yang harus kita baca, ya. Kita baca doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa an yahduruni.
Yang dimaksud dengan hamazatis syaitan adalah sesungguhnya syaitan itu apa? Memiliki bisikan, ya, mengganggu manusia, memerintahkan atau membisikkan manusia supaya apa? Berbuat maksiat. Maka kita berlindung dari bisikan syaitan yang seperti itu. Kemudian kita berlindung supaya mereka itu, yaitu para syaitan laknatullah, tidak hadir, ya, tidak datang mengganggu manusia, tidak datang mengganggu kita di setiap urusan kita, ya. Kita berlindung supaya kita dihindarkan dari gangguan syaitan di setiap aktivitas kita. Inilah diantara bagian dari kesempurnaan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengajarkan semua hal yang penting dalam kehidupan manusia. Ya, hanya saja kita lah yang kadang apa? Tidak ingin tahu, ya, tentang hal tersebut. Padahal semua sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari hal yang menurut kita sepele, mulai dari cara makan, ya. Nabi sudah mengajari kita apa zikir, apa doanya sebelum makan, sesudah makan, tatkala diberi makan orang lain, apa doanya yang harus kita doakan kepada orang yang memberi kita makan. Atau perkara yang sepele, masuk kamar mandi, itu diajarkan doanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang kita yang apa? Yang tidak mau tahu, tidak berusaha untuk memahaminya, atau bahkan melupakannya, ya. Maka dengan kita mempelajarinya, adab-adab, doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita semakin apa? Merasa yakin betapa sempurnanya agama Islam ini. Berkaitan dengan mimpi atau mimpi buruk. Doa setelahnya yang kita pelajari apa? Ma yaf'alu man ra'ar ru'ya awil hulma. Berkaitan dengan apa yang dilakukan seseorang tatkala dia itu ra'ar ru'ya. Apa ro'a? Ro'a ya ro' artinya melihat. Ru'ya itu mimpi. Artinya apa yang dia lakukan tatkala dia sedang mimpi. Di malam hari dia tidur, kemudian dia mimpi melihat sesuatu yang baik. Ru'ya itu mimpi yang baik. Atau hulma, mimpi buruk, ya. Apa yang dilakukan tatkala dia mimpi buruk. Ada yang sudah hafal tadi doa yang sebelum ini? Doa tatkala takut ketika di malam hari kita sedang tidur. Allahumma atau a'udzu bikalimatillah at-tammat min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syaitan wa min hamazatis syayatin wa an yahduruni. Sudah hafal? Jangan lama-lama, Ibu. Ya. Imam Syafi'i itu sekali dengar langsung hafal. Minimal ana bacakan tadi lebih dari 3 kali. Ya. Belum lagi ada yang membawa buku, ya. Ada? Coba, bismillah. Tapi ana nggak punya hadiah. Hadiahnya pahala aja insyaallah. Motivasi bagi yang lain. Kalau satu aja, ada berapa ratus di belakang itu, Bu? Satu aja. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa an yahduruni.
Wallahi ini pendek zikirnya. Yallah, satu orang nanti dibantu. Tapi yang lain nggak ada yang bisikin ya, nggak ada yang memberi was-was syaitan. Ya, yang lain diam. Bila ada yang mau coba, jangan takut, jangan malu. Usah takut riya. Ini bukan bab riya, ini bab motivasi. Ya, motivasi bagi yang lain. Yalah, ada ibu-ibu, akhwati fillah. Yallah. Wamin. Wa an yahduruni. Sahih, wa an yahduruni. Ya. Barakallahu fik, ya, barakallahu fik. Kapan ini doa dibaca? Ketika kita merasa takut, ya, ketika tidur. Barakallahu fik. Jangan lupa, ya. Tapi jangan minta ditakut-takuti baru dibaca. Ya. Ada yang lain mungkin? Mumtaz tadi itu. Masya Allah. Itu suara HP tolong dikecilkan, Ibu. Atau boleh di silent, dimatikan aja supaya tidak mengganggu. Ini takut kita mengganggu yang lain sehingga kita menghalangi kebaikan sampai kepada orang lain. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan berkaitan dengan mimpi, ya. Mimpi adalah bunga tidur kata orang. Semua kita pasti pernah mimpi. Nanti kita akan pelajari jenis-jenis mimpi. Minimal ada 3 jenis mimpi. Semoga yang kita dapati adalah mimpi yang indah, mimpi yang bagus, mimpi yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan mimpi yang datangnya dari syaitan. Ya. Dikatakan di dalam kitab Hisnul Muslim, ini permasalahan yang ke-31, ma yaf'alu man ra'ar ru'ya awil hulma, apa yang dilakukan tatkala seseorang itu melihat atau bermimpi indah atau bermimpi yang buruk, mimpi buruk. Yang pertama, yanfusu an yasarihi salasan. Apa yang pertama, Ibu? Yanfusu an yasarihi salasan. Hendaklah dia meniup atau meludah, tiup yang diiringi dengan sedikit ludah sebanyak 3 kali ke sebelah kiri. Ini tatkala dia mimpi buruk. Tatkala seorang itu mimpi buruk, maka ini yang harus dia lakukan. Kemudian yasta'idzu billahi minasyaitan. Hendaklah dia apa? Yasta'idzu, minta perlindungan kepada Allah dari syaitan, laknatullah alaih, wa min syarri ma ra'a, dan berlindung dari apa yang dia lihat dalam mimpinya. Salasa marrat dia berlindung, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Kemudian yang ketiga, yang pertama tadi apa? Meniup dan diiringi dengan sedikit air ludah, ya, sebanyak 3 kali ke arah kiri. Kemudian dia setelah meludah itu, kemudian dia membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. 3 kali dia baca hal tersebut. Kemudian la yuhaditsu biha ahadan. Yang ketiga, hendaklah janganlah dia itu yuhadits, menceritakan perihal mimpi buruknya tersebut. Ya, berkaitan dengan larangan
menceritakan mimpi buruk, hadisnya dari Abu Qatadah bin Rib'i radhiyallahu taala anhu. Qila ismuhul Harith, dikatakan bahwa nama beliau adalah Al Harith Abu Qatadah, ya. Ini adalah kunyah beliau. Kunyah itu apa, Ibu? Nama yang diawali atau panggilan yang diawali dengan ummu atau abu, atau kata para ulama paman yang diawali dengan saudara atau paman, boleh juga. Ya, sedikit tentang kunyah. Ini sahabat yang meriwayatkan hadis namanya Abu Qatadah. Sering kita mendengar Abu Hurairah, itu adalah kunyah. Abu Bakar, Umar, Abu Hafs. Ibnu Umar siapa? Ibnu Umar adalah Abdurrahman, Abu Abdurrahman. Aisyah Abu Abdullah atau Abu Ummu Abdullah kalau tidak salah. Ya. Kunyah itu bisa untuk memuji seperti Abu Hakam, atau untuk mencela Abu Jahal. Apa jahal artinya, Ibu? Bodoh, ya. Abu Jahal itu adalah kunyah untuk merendahkan. Nama Abu Jahal siapa, Ibu? Nama asli Abu Jahal siapa? Amr bin, nggak tahu ya nama Abu Jahal ya. Amr bin Hisham, ya tidak. Dia punya anak namanya Ikrimah. Ikrimah itu masuk Islam, ya. Radhiyallahu ta'ala. Bapaknya adalah Abu Jahal, musuh dedengkot, musuh Islam yang sangat memerangi Nabi SAW. Abu Jahal mati tatkala perang Badar. Mati tatkala perang Badar. Ya, atau nama kunyah itu untuk julukan saja, seperti Abu Hurairah. Dia bukan berarti dia punya anak Hurairah. Hurairah itu kan kucing. Nama kunyah itu disematkan kepada beliau karena beliau sering bersama kucing, maka dikatakan Abu Hurairah. Sunnahnya kata para ulama, wallahu alam, memberi kunyah itu dengan nama anak yang pertama. Sunnah saja, ya. Kalau masalah anak yang ketiga boleh, ya boleh. Mau yang anak kedua, ketiga, tapi dianjurkan anak yang pertama. Ya, hadis yang sempurna tentang perihal tidak boleh kita mengucapkan atau menceritakan mimpi buruk kita kepada seseorang adalah dari Abu Qatadah bin Rib'i. Qila ismul Harith wa qila Amr, atau dikatakan namanya adalah Amr radhiyallahu anhu. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, ar-ru'ya minallah wal hilmu minasyaitan. Kata Nabi SAW, mimpi yang baik itu datangnya dari Allah dan mimpi buruk datangnya dari syaitan. Fa idza ra'a ahadukum syai'an yakrahuhu, apabila seseorang di antara kalian melihat atau mimpi buruk, mimpi yang tidak dia sukai, maka hendaklah dia meniup atau meludah sebanyak 3 kali di bagian kirinya. Idza istaiqadha, apabila dia bangun. Kemudian hendaklah dia minta perlindungan, ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka hal yang demikian itu tidak akan membahayakannya. Hal yang demikian insyaallah tidak akan membahayakannya. Terkait mimpi, dijelaskan di dalam Islam adalah mimpi tidak semuanya benar, ya. Ketahuilah bahwasanya mimpi atau sumber mimpi tidak selamanya datang dari Allah Subhanahu wa taala.
Bisa juga karena bawaan perasaan. Ya, bawaan perasaan sebelum tidur dia perasaannya ya sudah kacau, memikirkan hal yang dia jalani tatkala itu, maka terbawa tatkala tidur. Atau bisa jadi permainan setan, ya, permainan setan. Dikatakan, disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-ru'ya thalath. Haditsun nafs wa takhfifus syaitan wa busyra minallah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mimpi itu ada 3 macam. Yang pertama bisikan hati. Yang kedua ditakuti setan. Yang ketiga kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari bisikan hati itu apa? Ya biasa tatkala orang itu apa, seseorang kadang memikirkan sesuatu ketika ia sadar, maka tatkala terlalu serius dia memikirkan hal tersebut, ya terbawa di dalam mimpinya, ya, hingga terbawa di dalam mimpinya. Inilah yang dikatakan jenis mimpi yang pertama, bisikan hati. Atau yang kedua apa tadi? Yang pertama bisikan hati, yang kedua ditakuti syaitan. Maksudnya apa? Ya ini mimpi datangnya dari syaitan. Bisa berupa bentuknya itu apa? Mimpi basah, contoh. Atau mimpi yang menakutkan. Mimpi basah itu apa? Ya dikhayalkan oleh syaitan kita berhubungan, ya. Ini dari syaitan. Kemudian jenis mimpi yang ketiga apa? Kabar gembira, busyra minallah, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan mimpi yang baik yang datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk menggembirakan kaum muslimin. Ada sebuah cerita dari Jabir radhiyallahu anhu. Ada seorang Arab Badui datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, aku bermimpi bahwasanya kepalaku ini dipenggal, lalu digelindingkan. Kemudian aku berlari kencang mengejarnya." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang tersebut, "Jangan engkau ceritakan kepada orang lain ulah syaitan yang mempermainkan dirimu di alam mimpi." Setelah kejadian itu, aku mendengar Nabi menyampaikan dalam salah satu khutbahnya, "Janganlah kalian menceritakan ulah syaitan yang mempermainkan dirinya dalam alam mimpinya." Hadis riwayat Muslim. Ya, ini permainan syaitan. Jangan diceritakan. Jadi apa yang kita lakukan Ibu tatkala kita mimpi buruk? Yang pertama, meludah ke kiri sebanyak 3 kali. Kemudian ta'awudz sebanyak 3 kali dengan membaca apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim sebanyak 3 kali. Kemudian apa? Memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan mimpi tersebut. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan mimpi tersebut, ya. Atau opsi lain, sebaiknya, alangkah baiknya dia itu apa? Bangun kemudian melaksanakan sholat. Kemudian yang berikutnya apa? Usahakan mengubah posisi tidurnya, ya. Yang keberapa? Yang keempat, hendaklah dia mengubah posisi tidurnya. Yatahawwalu an janbihi alladzi kana alaihi. Dia merubah posisi tidurnya dari posisi semula waktu ia tidur. Kalau ingin tidur juga, artinya dia tidak ingin bangun,
maka hendaknya dia apa? Ya memutar lah, minimal merubah posisi atau memutar ke sebelah kiri atau yang lainnya. Ini keterangan zahir hadisnya. Kemudian tidak boleh menafsirkan mimpi tersebut, baik menafsirkan dengan diri kita sendiri atau meminta bantuan orang untuk menafsirkan mimpi tersebut. Tidak boleh. Ini sebagian kita begitu. Wah, aku mimpi buruk. Diceritakan, kira-kira apa itu mimpinya, penafsirannya. Jangan. Hal ini dilarang. Sudah, diamkan saja. Diamkan saja. Insya Allah kalau kita sudah melakukan hal tersebut, langkah-langkah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, tatkala kita mimpi buruk, insya Allah mimpi buruk tersebut tidak akan terjadi dan tidak akan mencelakai kita. Dikatakan oleh Nabi, fa innaha lan tadurruhu, apabila seseorang sudah melakukan hal-hal yang kita sebutkan tadi, fa innaha lan tadurruhu, maka mimpi buruknya tersebut sekali-kali tidak akan memudaratkan orang tersebut. Apapun yang terjadi, ibu-ibu, yang terakhir ya, tentang mimpi buruk itu, maka jangan sekali-kali diceritakan ya. Jangan sekali-kali diceritakan. Wallahu taala alam. Adapun mimpi baik, dikatakan di dalam hadis boleh diceritakan, dan itu tidak ke semua orang. Bisa jadi kita ceritakan kepada orang yang musuh kita, hasad malah yang terjadi. Maka mimpi buruk pun kita ceritakan kepada orang yang dekat dengan kita, yang cinta dengan kita, atau yang kita cintai. Baru boleh kita ceritakan. Wallahu ta'ala a'lam. Jelas ibu ya sampai sini? Waktu asar sudah masuk. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Hisnul Muslim. Semoga Allah mempermudah urusan kita semua. Yang semoga yang sedikit ini yang dapat kita pelajari, yang telah kita pelajari, dapat kita amalkan ya, dapat kita amalkan, kemudian kita ajarkan kepada orang-orang terdekat kita. Wallahu ta'ala alam. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.